Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk siswa ibu semuanya yang berada di rumah masing-masing. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu ibu mau mencoba memvideokan materi kita yang berikutnya, yaitu menganalisis jurnal penyesuaian. Ibu tahu kamu pasti banyak yang kurang paham tentang jurnal penyesuaian. Oleh sebab itu, di dalam video ini ibu mencoba menguraikan satu persatu dengan harapan supaya kamu paham dengan jurnal penyesuaian. Untuk memahami pencatatan jurnal penyesuaian, kita harus mengerti dulu apa itu jurnal penyesuaian. Jadi di sini dituntut ada apa itu pengertian jurnal penyesuaian. Untuk memahaminya, kamu bisa buka buku paket yang biasa kamu pegang, yaitu halaman 226, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Di sini ada pengertian jurnal penyesuaian. Bisa kita lihat. Nih. Jurnal penyesuaian yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Nah, itu pemahamannya. Jadi neraca saldo yang kamu buat sampai dengan dari jurnal ke buku besar sampai menghasilkan neraca saldo itu adalah belum cocok dengan kondisi saat neraca saldo itu dibuat. Di jurnal, saat pelaksanaan jurnal itu terjadi selama satu siklus akuntansi. Yaitu dari tanggal 1 bulan 1 sampai dengan 31 bulan 12. Nah, di sini jurnal yang dibuat. Jurnal dan buku besar diposting juga di sini. Sedangkan neraca saldo berada di akhir, di sini, di akhir. Nah, ini adalah neraca saldo. Nilai di neraca saldo ini ada kalanya tidak cocok dengan kondisi saat akhir ini. Kenapa? Karena bisa jadi kejadian transaksinya bisa pada bulan Februari, bisa pada bulan Maret, April, dan seterusnya. Sedangkan neraca saldo ini kondisinya adalah pada akhir.
tentu sudah banyak terjadi perubahan-perubahan karena waktunya sudah kita lalui beberapa bulan atau beberapa hari, sehingga pada neraca saldo akhir nih ada beberapa akun yang harus kita sesuaikan. Nah, itu pemahaman untuk jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita harus tahu dulu ada 2 sistem pencatatan untuk pendapatan dan beban. Di sini ada, kamu lihat di buku ini. Ada yang namanya sistem pencatatan berdasarkan accrual basis. Ada juga sistem pencatatan dengan cash basis. Apa accrual basis? Adalah pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, walaupun belum diterima atau dibayar secara tunai. Sedangkan sistem cash basis adalah pendapatan dan beban diakui pada saat diterimanya pendapatan atau dibayarnya beban secara tunai. Nah, itu yang disebut cash basis. Sudah tahu kamu tentang 2 sistem pencatatannya? Kita lanjut. Apa-apa aja akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Pertama adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan. Kenapa perlengkapan perlu disesuaikan? Kita contohkan aja di sini tadi. Bulan Februari umpamanya. Tanggal 1 bulan 2 Februari. Kita membeli perlengkapan. Beli perlengkapan. Pada bulan Februari. Tentu selama waktu ini perlengkapan itu kita pakai. Kita gunakan, habis. Ya, kita pakai. Awalnya nilainya umpamanya di sini 1 juta. Itu pada tanggal 2. Tentu kalau akhir nanti nilainya tidak 1 juta lagi karena sudah kita pakai. Makanya dia perlengkapan itu perlu disesuaikan. Kemudian beban dibayar di muka. Beban dibayar muka perlu juga disesuaikan. Mengapa? Anggaplah seperti tadi cerita ibu. Tanggal 1 bulan 3. Kita membayar beban. Karena periodenya belum, kita sebut beban dibayar di muka. Saat tanggal 3 beban di muka. Karena membayarnya tunai, ini debitnya umpamanya 200.000. Tentu kasnya 200.000. Ini kita catat saat tanggal 1 bulan 3.
Tentu periode berjalan, kita tidak pantas lagi menyebut semuanya itu beban dibayar di muka. Kita boleh menyebut beban di muka pada tanggal 1 bulan 3. Kalau periodenya sudah berjalan, ini harus dirubah. Nah, itu makanya perlu disesuaikan untuk neraca saldo ini. Nah, jadi udah kita tahu ada 2 baru. Tadi yang pertama adalah yang perlu kita sesuaikan. Satu tadi perlengkapan. Yang kedua adalah beban dibayar di muka. Oke, nanti Ibu kasih contohnya. Berikut, apalagi yang perlu kita sesuaikan, yaitu penghasilan diterima di muka. Penghasilan diterima di muka seperti tadi. Kita belum kerja, tapi kita udah diberi penghasilan. Nah, itu namanya penghasilan diterima di muka. Contohnya, tanggal 1 bulan 2 juga kita contohkan. Penghasilan diterima di muka, kita anggaplah penghasilan diterima di muka. Umpamanya 500.000. Penghasilan diterima di muka, ini penghasilan diterima di muka. Tentu kalau yang uangnya tentu kita debitkan kas. Kas 500.000. Kreditnya penghasilan diterima di muka. Nah, saat ini kita boleh katakan penghasilan diterima di muka sama dengan yang tadi itu. Beban dibayar di muka itu sama. Penghasilan diterima, maknanya sama. Cuman ini penghasilan diterima di muka. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Accrued receivable. Seperti yang Ibu bilang tadi, contohnya di sini kita mengatakan oke lah tanggal 1 bulan 4. Kita mengatakan kita menerima pendapatan. Kita sudah kerja tapi orang belum bayar. Tetap kita catat karena kita menerapkan accrual basis. Artinya tadi accrual basis sistem adalah pendapatan dan beban diakui saat terjadinya transaksi walaupun uangnya belum. Nah, seperti halnya yang ini. Pendapatan yang masih harus diterima itu kita sudah kerja tapi kita belum bayar, belum dapat uang. Ini namanya pendapatan yang masih harus diterima. Kita boleh catat karena kita kerja kita selesai tanggal 1 bulan 4. Kita catatlah walaupun uangnya belum. Cara mencatatnya, debitkan pendapatan yang masih harus diterima
Umpamanya kita buatlah 700. Rp700.000. Pendapatan yang masih harus diterima. Ini sebelah mana? Sebelah debit. Kreditnya apa? Pendapatan. 700.000. Pendapatan yang masih harus diterima debit, kreditnya pendapatan 700.000. Ini kita mencatatnya. Pendapatan yang masih harus diterima debit, kreditnya pendapatan 700.000, yaitu pada tanggal 1 bulan 4. Sedangkan neraca saldo yang kita buat tuh sudah berada di akhir. Tentu saat ini boleh kita katakan itu kalau periodenya udah berjalan, tidak semua mungkin pendapatan yang masih harus diterima itu sebesar 700 karena waktunya sudah berubah. Kita sudah membuat neraca saldo berada di akhir periode. Itu makanya perlu disesuaikan. Memang sulit rasanya Ibu membuat video ini karena menerangkan jurnal penyesuaian ini adalah sulit. Tapi mudah-mudahan dengan ini agak maksimal Ibu buat. Mudah-mudahan kamu paham. Ada lagi beban yang masih harus dibayar. Nah, semua itu sama itu. Untuk taksiran piutang tak tertagih itu kamu nggak usah dulu karena ini adalah untuk kelas 2. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Nah, penyusutan aktiva tetap contohnya peralatan, kendaraan, bangunan. Nah, itu setiap akhir periode perlu disusutkan. Nah, itu membuatnya nggak sulit. Tinggal berapa aja nilai penyusutannya, mendebetkan beban penyusutan, peralatan umpamanya, kreditnya akumulasi penyusutan. Itu aja. Karena waktunya udah lama, mungkin Ibu mengharapkan pertanyaan darimu supaya Ibu tahu sejauh mana kamu tidak pahamnya. Oke. Terima kasih banyak. Nanti ada soal menyusul dari Ibu untuk bisa kamu kerjakan sebagai tugasmu untuk pengambilan nilai pada KD 10 ini. Terima kasih perhatianmu. Dengan banyak kekurangan Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.